Baik, ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah sebutkan ada 4 dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang saya tambahkan dengan al-ijma'at fi hurmatil musiki. Beberapa nukilan ijma' mengenai haramnya musik. Disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i, ada keterangan dari Al-Auza'i. Anil Auza'i, dari Al-Auza'i. Qala, beliau bercerita. Kata Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Umar ibn Walid. Kitaban fihi wa qassama abika laka al-khums kulliha. Wa innama sahmu abika kasahmi rajulin minal muslimin. Beliau tulis sebuah surat dan di situ isinya fihi pembagian tentang masalah ghanimah. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya ayahmu berhak mendapatkan 1/5 dan seterusnya. Wa fihi haqqullah wa haqqur rasul wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Di sana ada hak Allah, hak Rasul, dzil qurba wal yatama wal masakin sebagaimana aturan yang berlaku pada ghanimah. Baik. Lalu beliau mengatakan, fama aktsara khusama'u abika yaumal qiyamah. Beliau meminta dan ngasih nasihat, jangan sampai ayahmu itu memiliki banyak musuh besok di hari kiamat. Fa kaifa yanju man kathurat khusama'uhu. Bagaimana mungkin orang yang ketika di hari kiamat punya banyak musuh bisa selamat? Lalu beliau kasih nasihat. Wa idharu kal ma'azif wal mizmar bid'atun fil Islam. Dan kamu memainkan alat musik serta menggunakan seruling adalah bid'ah dalam Islam. Walaqad hamamtu an ab'atha ilaika mayyajuzzu jummataka jummatassu. Dan saya punya keinginan untuk mengutus seseorang agar dia menarik rambutmu. Baik. Coba kita lihat di sini. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyebut al-ma'azif wal mizmar sebagai bid'atun fil Islam. Apa yang dimaksud dengan bid'atun fil Islam? Ay ghairu ma'rufatin fis salaf. Sesuatu yang tidak dikenal di masa silam. Sehingga di zaman para sahabat, yang namanya seruling, namanya gitar, dan alat-alat musik seperti itu, mereka tidak mengenalnya. Meskipun budaya itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi bagi kaum muslimin, itu bukan sebagai media hiburan mereka. Maka ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, ada bawahannya yang melakukan seperti itu, diberi nasihat, wa idharu kal ma'azif wal mizmar bid'atun fil Islam. Kamu bermain musik dan bermain seruling, itu adalah perbuatan bid'ah dalam Islam. Artinya tidak dikenal di masa salaf. Baik, ini bisa kita simpulkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz memahami kaum muslimin di zaman sampai beliau itu tidak pernah mengenal yang seperti ini. Bisa kita sebut sebagai salah satu isyarat ijma' dari Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, kita beralih kepada kitab yang kedua. Kalau tadi Sunan An-Nasa'i, berikutnya adalah Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, karya Ibnu Abdul Bar. Beliau menyebutkan fi babil ibarah an hududi ilmi diyanat wasairil ulumi al-muntahilat. Mengenai batasan ilmu agama dan ilmu yang dikembangkan oleh manusia selain ilmu agama. Lalu beliau mengatakan, di antara ilmu yang ketika itu berkembang, dipelajari oleh sebagian masyarakat, beliau mengatakan, fa'amma ilmul musiki, adapun ilmu musik, ya, karena musik juga dipelajari, adapun ilmu musik, wallahwi, dan alat musik, famuttarahun wa manbudhun inda jami'i ahlil adyan ala syari'ati al-ilmi wal iman. Adapun ilmu musik, kemudian alat musik, muttarahun wa manbudh, itu adalah sesuatu yang dibuang
'inda jami' ahli al-adyan. Menurut semua orang yang agamanya lurus dari berbagai cabang ilmu dan orang yang memiliki iman yang lurus. Sehingga bagi seluruh ulama di masa silam, benda seperti ini itu dihindari. Mereka bukan orang yang suka koleksi benda seperti ini atau memiliki benda seperti ini. Benda seperti ini dihindari. Alat-alat seperti ini dihindari. Dan kata beliau, "Inda jami'i ahli al-adyan." Menurut semua orang yang memiliki agama yang lurus. Baik. Ini kita anggap sebagai salah satu nukilan ijma' dari Ibnu Abdul Bar bahwa para ulama di masa silam menghindari alat seperti ini. Sekarang kita beralih ke keterangan yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Ketika beliau menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang mencuri dan kapan sebuah pencurian itu tidak boleh dijatuhi hukuman. Beliau menyebutkan wala yuqta'u fi muharramin. Dan tangan seorang pencuri itu tidak diputus, tidak dipotong karena dia mencuri benda yang haram. Wala fi alatil lahwi. Dan juga tidak dipotong karena dia mencuri alatul lahwin, alat musik. Maksudnya adalah la yuqta'u fi sarikati muharramin. Tangan seorang pencuri tidak dipotong karena mencuri barang haram. Adapun alatul lahwi, alat musik seperti tunbur, ya, seperti gitar, mizmar, syababah, ini nama-nama alat musik. Fala qat'a fihi, maka tidak diputus, tidak dipotong tangannya. Wa in balagat qimatuhu mafsalan nisaban. Meskipun nilainya mencapai 1 nisab. Baik, kemudian disebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang menyebutkan tetap dipotong dan ada yang menyebutkan tidak dipotong. Dalam mazhab ashabus Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, jika nilainya ya, setelah ditakar ternyata mencapai 1 nisab pencurian, maka dia harus dipotong. Jika tidak, maka tidak. Karena dia mencuri sesuatu yang punya nilai 1 nisab. Wala syubhata lahu fihi, dan dia tidak punya alasan. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, walana annahu alatun lil ma'siyati bil ijma'. Dan kami punya prinsip bahwa alat musik adalah alat maksiat. Alat musik adalah alat maksiat dengan ijma' ulama. Falam yuqta' bisarikatihi kal khamri. Maka orang yang mencuri alat musik tidak dipotong tangannya sebagaimana orang yang mencuri khamar. Ya. Sehingga yang menjadi kepentingan kita dari pernyataan Ibnu Qudamah di sini adalah pernyataan beliau bahwa alat musik disebut oleh beliau sebagai alatul maksiyah bil ijma'. Alat maksiat dengan sepakat ulama. Saya kira ini adalah sebuah pernyataan ijma' yang sangat tegas. Baik. Ini pernyataan ijma' yang ketiga. Ya, kita sudah mendapatkan 3. Sekarang yang keempat. Ja'a fi syarhis sunnah lil Baghawi. Disebutkan dalam syarhus sunnah karya Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Ulama sepakat haramnya mizmar, haramnya alat musik, sejenis seruling dan kawan-kawannya. Ya. Coba kita lihat, seperti apa sih al-mizmar itu? Al-mizmar. Nah, al-mizmar adalah alat musik sejenis seruling. Tayyib, kita lanjutkan. Wal malahi, dan alat musik wal ma'azif. Ma'azif tadi sudah kita singgung di atas, berdasarkan keterangan dari Fairuz Abadi, adalah bentuk jamak dari kata mi'zafah yang artinya alat yang digunakan untuk bermusik, sehingga mencakup umum. Baik, ini ijma' yang keempat. Kita beralih kepada nukilan ijma' yang kelima. Ja'a fi inaratil fikri
disebutkan dalam kitab Inaratul Fikri bima huwal haqqu fi kaifiyati dzikri, karya Burhanuddin Al-Buqai. Beliau mengutip keterangan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, salah seorang ulama Hanafiyah. As-Samarqandi ini mengatakan, ad-dalalatu ala tahrimis sima'i wal ghina wal raqs wa ghairiha min al-lahwi al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Dalil yang menunjukkan haramnya mendengarkan musik, bernyanyi, ar-raqs, ya, joget, atau yang lainnya, min al-lahwi, yang itu merupakan nyanyian-nyanyian atau hiburan-hiburan yang terlarang. Dalil larangan itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'ul Ummah. Baik, saya kira ini demikian tegas. Beliau mengatakan musik itu dilarang dengan ijma' umat. Dari keterangan Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Wa naqala an Abil Mahasin Al-Harrani, dan dinukil dari wa nukila an Abil Mahasin Al-Harrani, dan dinukil dari Abul Mahasin Al-Harrani, innal kitaba was sunnah wal ijma' munaqidun ala tahrimil ghina. Al-Quran, sunnah, dan ijma' dengan tegas menyatakan haramnya nyanyian, haramnya menendangkan lagu, bernyanyi. Tayyib. Saya kira ini lebih tegas dari yang sebelumnya, sehingga kalau yang sebelumnya mungkin orang masih menyatakan itu hanya isyarat, kalau ini saya kira ini bukan isyarat. Demikian tegas nukilan yang disebutkan dalam kitab Inaratul Fikri. Baik, selanjutnya kita lihat yang keenam. Yang keenam, keterangan Al-Faqih Al-Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan al-autar wal ma'azif kat-tunbur, gitar yang ada benangnya, al-ma'azif, dan alat musik yang lain, kat-tunbur wal ud was sanj. Coba kita lihat seperti apa sih at-tunbur. At-tunbur, seperti ini at-tunbur. Jadi dia gitar, Allahu a'lam kita nyebutnya seperti apa. Yang jelas inilah at-tunbur. Baik, kemudian al-ud. Al-ud juga gitar, ya, termasuk di antara jenis gitar, al-ud. Ini gitar, al-ud. Dia al-ud termasuk di antara alat musik. Ud alatul musik. Ini al-ud. Kemudian ada as-sanj. Seperti apa as-sanj? Coba kita lihat as-sanj. Baik. Apa? Simbal. Ini daftar alat musik yang ada di masa silam yang disebutkan oleh Al-Haytami Asy-Syafi'i. Wa ghairu dzalika min alat wa ghairi dzalika min al-alat al-masyhurah inda ahli al-lahwi was-safaha wal fusuq. Dan alat-alat yang semisal yang terkenal di kalangan ahlul lahwi, para penyanyi, para orang yang suka bermusik, was-safaha, dan suka aktivitas yang tidak bernilai, aktivitas kebodohan, wal fusuq, dan perbuatan kefasikan. Wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Lalu beliau nyatakan semua itu haram bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Wa man haka fihi khilafan, kalau ada yang menyatakan di situ ada perbedaan pendapat, faqad ghalata, maka dia salah. Au ghalaba alaihi hawa, atau dia terlalu didominasi oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'mahu wa mana'ahu huda, sampai membuat dia tidak memfungsikan pendengarannya, matanya, sehingga itu yang menjadi penghalang dia untuk mendapatkan petunjuk. Wa zalla bihi an sunani taqwa, dan dia
kelincir, terpeleset dari prinsip takwa. Wa mimman hakal ijma' ala tahrimi dzalika kullihi, dan di antara ulama yang menyebutkan ijma' haramnya alat-alat musik itu adalah Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi wa huwa thiqatul adl fa innahu qala kama naqalahu a'immatuna wa aqarruhu. Beliau menyatakan dan menukil sebagaimana yang dinukil oleh para ulama kami, wa aqarruhu, dan beliau menegaskan hal itu. Masya Allah. Demikian yang bisa kami sajikan. Kami telah menyampaikan 3 dalil dari Al-Quran, 1 dalil dari sunnah Nabi SAW, dan 6 nukilan ijma' yang disampaikan oleh para ulama. Totalnya 10. Tilka asyaratun kamilah. Inilah 10 dalil yang bisa kami aturkan. Sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa alat musik, bernyanyi dengan musik, atau nyanyian-nyanyian yang semisal, bagi para ulama itu adalah perbuatan yang terlarang. Karena itu Anda bisa memahami kenapa ada banyak ustadz dan ada banyak da'i yang menyampaikan bahwasanya musik itu haram. Karena mereka hanya menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh para pendahulu kita. Disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh hadis, dan juga para ulama yang mendahului kita.